Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, saya akan membaca ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai landasan firman Tuhan atau dasar teologi Kristen mengenai doa untuk bangsa. Landasan firman Tuhan untuk doa untuk bangsa. Mengapa kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini? Tentu saja ini terkait sebuah kabar yang menggembirakan bahwa di tengah-tengah persoalan yang tidak mudah, persoalan genting secara khusus Jawa dan Bali, dengan peningkatan mereka yang terinfeksi virus corona, Menteri Agama mengumandangkan himbauan untuk berdoa bagi negeri ini. Dan renungan untuk mereka yang berjuang, yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam menghambat penyebaran virus corona, secara khusus merawat, menyembuhkan mereka yang terinfeksi corona yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan, tenaga medis, yang kemudian membuat banyak tenaga medis meninggal dunia, merupakan sebuah penghormatan, sebuah penghargaan dari Menteri Agama, pemerintah atas perjuangan warga bangsa yang sepatutnya kita hargai. Dan kemudian hari ini jam 2 siang tadi juga kita mendapatkan laporan, mendapatkan ajakan untuk sebuah doa bersama juga yang dihadiri oleh pemimpin negeri ini. Kedua acara tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa ini memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah yang berdaulat atas negeri ini, dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah jawaban bagi persoalan di negeri ini. Dan kemudian kita juga sebagai warga bangsa patutnya mensyukuri hal tersebut dan kemudian mendukungnya. Kalau kita melihat kepada Alkitab yang baru saja kita baca, dengan tegas dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu adalah sesuatu yang efektif. Doa itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada permohonan kepada Allah, sehingga Allah yang Maha Kasih itu melimpahkan kasih-Nya, anugerah-Nya, secara khusus atas permohonan kita untuk bisanya negeri ini terbebas dari COVID-19, dan negeri ini mengalami penyucian dari wabah virus corona. Dan kemudian juga dikatakan di sini ada sebuah contoh yang menarik. Elia adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita melihat waktu dia hadir di tengah-tengah bangsanya untuk menyatakan kebenaran, membawa semua rakyat, pemimpin, memuliakan Tuhan, dia menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Dan kemudian ketika dia berdoa untuk hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun. Dan ketika dia berdoa untuk hujan turun, kita juga mendengar atau membaca di Alkitab hujan itu turun. Menariknya, kalau kita membaca lebih jauh mengenai doa Elia ini, dia berdoa dengan sabar, berdoa dengan tekun, dan kemudian dia menyuruh juga pegawainya untuk melihat apa hasil dari doa tersebut.
sampai 7 kali sebelum jawaban doa itu dinyatakan, belum terlihat hal-hal yang nyata dari hasil doa tersebut. Tapi ketekunan daripada Elia berdoa, kemudian mendapatkan jawaban dari Tuhan atas doa-doanya. Dan kemudian negeri itu pun dipenuhi ataupun mendapatkan curahan hujan, sehingga dengan demikian kekeringan yang melanda negeri itu dapat terasa. Dan kemudian hari ini, saat ini kita juga merenungkan mengenai ajakan doa tersebut yang dilontarkan oleh pemimpin bangsa ini. Kita bersyukur bahwa pemimpin bangsa ini, bangsa yang mengakui akan agama, bangsa yang mengakui adanya Tuhan yang berkuasa, bangsa yang dibangun di atas dasar Pancasila itu, mengakui bahwa bumi dan air ataupun seluruh tumpah darah Indonesia ini berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kemudian bangsa ini juga percaya bahwa kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhanlah yang mampu memberikan kesejahteraan untuk bangsa ini. Karena itulah para pemimpin bangsa ini mengajak kita semuanya berdoa. Tokoh-tokoh agama dari berbagai agama berdoa untuk memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, menyelamatkan bangsa ini dari ancaman virus corona. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah doa merupakan sebuah tanda keputusasaan bagi orang-orang di Indonesia? Karena virus corona atau penyebaran COVID itu melonjak begitu tinggi dan kemudian timbul kepanikan dan seakan-akan tak ada lagi harapan, maka jalan terakhirnya adalah doa. Seharusnya tidak demikian. Doa bukanlah jalan terakhir. Doa adalah jalan yang paling utama. Doa adalah jalan yang paling tepat untuk mendapatkan jawaban dari segala kebutuhan-kebutuhan kita. Jawaban terhadap persoalan-persoalan kita. Jawaban terhadap penyakit kita. Jawaban terhadap segala hal yang kita inginkan ada perubahan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita menghadapi COVID-19 ini, penyebaran virus corona yang makin meninggi, bahkan jumlah yang terinfeksi harian sudah menembus rekor dunia, kita harus memahami bahwa doa itu adalah jalan yang utama dan terutama. Tetapi sekali lagi, doa itu adalah jalan utama dan terutama, tetapi bukan berarti doa itu mengabaikan usaha perjuangan keras untuk menghambat penyebaran virus corona. Karena itu, seharusnya kita memaknai bahwa ketika kita berdoa supaya Tuhan mengangkat virus corona ini dari bumi Indonesia, itu berarti kita percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu berdaulat untuk melakukan itu. Karena itu kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatakan kemuliaannya, kasih-Nya, menyucikan bumi Indonesia dari virus corona. Tapi secara bersamaan juga kita mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kecerdasan, memberikan pengetahuan bagaimana menghambat penyebaran virus corona. Kita sudah tahu juga bagaimana para medis menolong mereka yang terinfeksi. Dan banyak di antara mereka juga disembuhkan. Satu kabar gembira di tengah-tengah kepanikan yang ada adalah jumlah orang yang sembuh, disembuhkan dari infeksi virus corona itu jumlahnya meningkat. Itu adalah sebuah kabar baik. Dan kemudian ini harusnya makin mendorong kita bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi virus corona. Kita sudah berjuang, kita sudah menghambatnya. Vaksin yang diberikan kemampuan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk bisa meningkatkan imun tubuh, sehingga dengan demikian dapat terhindar dari virus corona, itu juga merupakan anugerah Tuhan. Itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian alat-alat untuk tes mengenai apakah seseorang itu terinfeksi virus corona atau tidak, itu pun sesuatu yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Artinya adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan merupakan jalan yang utama karena Tuhanlah yang memberikan jawaban utama bagi persoalan hidup kita.
Secara bersamaan juga ketika kita menaikkan doa-doa itu kepada Tuhan, maka kita berkomitmen untuk mentaati Tuhan, untuk melaksanakan kebenaran Tuhan, menggunakan kemampuan kita, ilmu kita, daya upaya kita untuk bisa menghambat virus corona. Jadi artinya doa itu tidak menghambat perjuangan, doa itu tidak menghambat kita bekerja sama, berjuang bersama untuk menghambat penyebaran virus corona, tetapi justru memperkuatnya karena dengan kesadaran, dengan persatuan bahwa virus corona itu dapat kita hambat penyebarannya dengan kerja bersama, dan kerja bersama itu dapat kita lakukan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita itu menolong kita untuk mengasihi sesama kita dan berjuang untuk bersama-sama keluar dari persoalan yang berat ini. Dengan demikian, maka pemerintah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk menghambat penyebaran virus corona. Aparat pemerintah, oknum-oknum yang pernah terjadi mengkorupsi dana bencana, harusnya mereka juga berhenti melakukan hal-hal yang tercela tersebut. Demikian juga mereka-mereka yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah penderitaan banyak orang di negeri ini, harusnya berhenti melakukan hal yang demikian. Karena kerja kita semua bukan hanya kerja untuk individu, tetapi kerja untuk kehidupan, untuk memelihara kehidupan bersama. Tidak ada orang di bumi ini yang dapat hidup sendiri, tetapi kita harus hidup bersama. Maka ketika kita bekerja, kita tidak hanya berpusat untuk memenuhi kebutuhan diri kita, kebutuhan makan minum kita, tetapi kebutuhan kehidupan bersama di bumi Indonesia yang kita cintai. Karena itu, sekali lagi, marilah kita tekun berdoa. Dan secara bersamaan kita tekun bekerja. Karena kekuatan Tuhan memampukan kita untuk bekerja. Dan kemudian ketika kita melihat pertolongan Tuhan mengangkat penyebaran virus corona yang sudah kita usahakan untuk kita hambat, dan negeri ini dipulihkan, dibersihkan dari virus corona, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian kita semua bersyukur juga karena kita merasa bahwa perjuangan bersama itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu juga akan menumbuhkan sebuah semangat kebersamaan, dan sehingga dengan demikian kehidupan sosial, kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat kita akan tumbuh sebuah semangat kehidupan bekerja sama yang baik, gotong royong yang baik. Indonesia adalah negara yang toleran, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kerjasamanya, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kerukunannya. Kiranya damai Tuhan, damai dalam kehidupan bersama kita, membawa sejahtera kita bersama di dalam anugerah Tuhan yang menolong kita, yang menjawab doa-doa kita. Kiranya Indonesia dapat terbebas dengan segera dari COVID-19, dan sejahtera Indonesia yang merupakan tujuan cita-cita bangsa ini untuk menghadirkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera dapat terus diusahakan dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.